Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih dalam seputar belajar investasi emas. Oke, ini cocok untuk pemula yang sudah melakukan dan juga yang sudah profesional. Untuk merefresh ilmu lagi dan berbagi pengalaman dan ilmu dari Pak B. Oke, Pak B akan membahas tentang tip merawat emas perhiasan. Ini agak sedikit tentang emas perhiasan. Semoga bermanfaat. Ini cocok buat para ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah punya emas banyak ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen serta share, atau juga bisa tekan tombol loncengnya agar Anda pertama kali mendapat notifikasi dari kuliah gratis dari Pak B ini seputar investasi emas. Oke, kita mulai. Tip merawat emas perhiasan yang pertama, atau emas itu dipakai untuk prestis. Kalau perhiasannya untuk prestis kemana-mana, untuk aksesoris, untuk undangan, untuk bergaya ke mall dan sebagainya. Biar apa? Karena itu perhiasan ya. Jadi selain wanita itu, tapi yang biasanya pakai adalah wanita. Karena memang yang dibolehkan untuk memakai perhiasan emas adalah wanita. Karena secara sifat dan sebagainya emas itu cocok untuk wanita karena memang perhiasan. Dan pada saat kundangan, pada saat bertamu dan sebagainya digunakan untuk menghias diri. Selain berhias pakai make up begitu ya, make up sudah bagus tapi tambah emas gitu ya, itu bagus. Oke, yang fokusnya adalah bagaimana cara merawatnya, cara merawat perhiasan ini, bagaimana agar tetap emas itu tetap mengkilap, tetap sesuai dengan warna aslinya, walaupun ada bermacam-macam warna emas. Nanti akan Pak B bahas di konten selanjutnya, yaitu warna-warna emas. Oke, tapi kali ini adalah cara merawat emas perhiasan. Oke, yang pertama adalah lepaskan perhiasan pada saat berolahraga, terutama berenang. Karena apa? Biasanya airnya mengandung klorin, dapat mengubah warna perhiasan menjadi lebih kusam. Dalam jangka panjang itu menjadi lebih kusam, karena klorin itu akan bersentuhan dengan emas yang kita pakai, misalnya cincin atau gelang atau kalung ya. Itu kalungnya kan kecil kalau berenang, kalungnya 1 kiloan nggak mungkin. Itu akan merubah warna menjadi lebih kusam. Jadi kalau pada saat mau berenang, diambil dulu, disimpan dulu, dimasukkan ke dompet atau dimasukkan ke tas dan sebagainya. Yang kedua, lepaskan perhiasan pada saat memasak. Memasak karena panas dan bumbu-bumbu dari masakan itu akan membuat lapisan di dalam emas. Misalnya pakai gelang, bisa pakai gelang di tangan ya, pakai gelang atau pakai kalung, atau pakai, kan biasanya memasak kan nggak mungkin penuh ya, penuh dengan menggunakan perhiasan itu kan enggak ya, itu hanya beberapa. Misalnya yang banyak itu kan cincin. Nanti lama-lama ini itu akan terkena panas dalam jangka waktu yang lama, terus bumbu-bumbunya misalnya garam dan sebagainya itu kan akan juga bereaksi dengan emas ya. Yang ketiga, lepaskan perhiasan pada saat melakukan aktivitas luar ruangan atau outdoor, misalnya berkebun. Kalau yang misalnya bapak-bapak ya punya emas, tapi Pak B nggak rekomendasi kalau bapak-bapak menggunakan perhiasan emas. Mengganti oli misalnya, atau memanjat pohon dan sebagainya ya, itu kan nanti dalam jangka panjang bisa juga resikonya adalah hilang gitu kan. Tapi ini disimpan dulu ya, karena nanti biar emasnya tetap berkilau begitu ya. Yang keempat adalah hindari dan lepaskan perhiasan ketika hendak mengoleskan bahan-bahan seperti lotion, sunscreen, hairspray, parfum dan sebagainya. Karena kalau mengenai emas nanti akan bereaksi, cincin misalnya, gelang dan sebagainya. Lepaskan dulu, nanti begitu sudah pakai baru dipakai lagi. Itu adalah tip merawat emas agar emas tetap mengkilap sesuai dengan warnanya. Yang kelima adalah apabila melihat noda, ya jelas melihat noda segera mungkin dibersihkan atau dicuci dengan air. Agar apa? Agar emas itu tetap indah. Misalnya kena noda apa, cat misalnya, atau noda apa pada saat itu aktivitas, nah segera dibersihkan dengan air sehingga warnanya tetap mengkilap. Kalau dipakai tetap
menjadi perhiasan yang bagus. Yang keenam adalah hindarkan perhiasan terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Misalnya bekerja di luar ruangan yang terbuka, terus tidak dilindungi, misalnya cincinnya tidak dilindungi, celana tidak dilindungi, itu dalam jangka waktu yang panjang nanti sinar matahari itu lama-kelamaan ultravioletnya itu akan bisa merubah warna emas tersebut. Misalnya warnanya kuning jadi agak kusam gitu kan. Karena apa? Karena nanti kalau pada saat dijual itu kusam warna itu akan mempengaruhi harga. Selain nanti kelengkapan dokumen, kusam warna itu akan sebagai jurus yang paling manjur untuk menurunkan harga. Nah, ini kusam dipakai berapa tahun, nah seperti ini nanti kalau dan lain sebagainya. Tuh jangan sampai kusam sehingga perlu dirawat. Karena nanti suatu saat akan satu dijual, yang kedua kalau misalnya kurang besar ditambahkan atau dijual terus beli yang lebih besar, kan seperti itu. Oke, yang ketujuh adalah siapkan tempat yang lembut untuk emas perhiasan pada saat meletakkannya itu. Jangan letakkan sembarangan terus ya diseret-seret misalnya ya. Tidak boleh gitu kan, begitu. Karena nanti akan tergores atau dicampur dengan barang-barang yang lain misalnya. Yang tidak barang yang lain misalnya di dalam kotak itu ada pensil, ada gunting dan sebagainya, ada cutter dan sebagainya. Itu kan nanti akan bisa bersentuhan terus menggores. Nah, itu juga akan mempengaruhi harga emas ketika besok mau dijual. Seperti itu adalah sekelumit tentang cara merawat emas perhiasan agar apa? Emas perhiasan yang kita pakai untuk berhias itu tetap seperti seindah warna aslinya. Dan emas, ada yang mengatakan emas perhiasan cocok untuk investasi. Cocok. Syaratnya adalah jangkanya panjang. Karena biar apa? Biar harga buybacknya itu bisa mengikuti harga beli, karena emas perhiasan itu potongannya besar. Potongan dari desain, potongan biaya ongkos membuat, margin toko, pajak, dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi, dibebankan pada saat kita beli. Tapi pada saat kita jual ke toko itu, harga-harga itu atau biaya-biaya itu tidak termasuk. Dia hanya akan membeli emasnya saja. Maka dari itu, tipnya rawat emas dengan baik, simpan di tempat yang aman, di tempat yang tidak merusak keindahan emas itu, sehingga emas akan tetap menjadi perhiasan yang bagus. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Lihat konten-konten yang lain. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan komen, silahkan tekan tombolnya. Karena apa? Dengan like, subscribe, dan komen akan mengembangkan channel Pak B ini, dan semangat berbagi kebaikan dan konten positif. Sampai ketemu lagi, see you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B, dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Terima kasih.